Congratulations. See you from Garuda Indonesia. Yeah. Indonesia, jaya. Come on. Come on. The big boss. Sintayong yang memiliki cinta besar pada Korea menunjukkan profesionalismenya untuk membawa Indonesia menghancurkan negaranya sendiri di babak perempat final Piala Asia U23. Dan itu memicu reaksi cukup besar dari media-media di Korea yang nampak menyoroti pelatih 53 tahun tersebut. Jadi pas Coach nangis, itu pertama saya lihat Coach nangis, saya nggak bisa nahan air mata tuh semua. Pertama Coach bilang, jangan ada yang disesali buat pertandingan kalau misalnya kita lagi kalah. Jangan, dia bilang. Ngapain? Kalau misalnya cari, bermainlah yang bagus, gitu kan? Iya benar. Ngapain disesali? Kalian tahu nggak, ada sebuah pernyataan dari Sintayong yang cukup membuat publik sepak bola kita terharu. Sintayong mengatakan, Indonesia dan saya tak akan berpisah. Indonesia merupakan negara yang luar biasa. Saya tidak pernah mendengar nama pelatih diteriakan dalam pertandingan sepak bola. Timnas Indonesia selalu meneriakkan nama saya ketika saya masuk dan keluar stadion. Mendengar suara itu membuat saya merinding. Keinginan untuk membalas keinginan mereka semakin tumbuh. Tidak ada penggemar seperti ini dimanapun. Ya, di Timnas Indonesia, Sintayong bukan hanya sekadar pelatih. Dia jadi sosok paling depan saat Timnas Indonesia mendapat perlakuan tak adil. Dia yang berkelahi dengan wasit. Dia juga menjadi pelindung sekaligus yang menyatukan antara pemain lokal dan pemain keturunan. Tapi dengan semua itu, namun dialah yang justru menjadi sosok yang paling sering dicemooh secara brutal oleh beberapa pengamat sepak bola. Sekarang pun kalau saya ketemu PSSI saya berhentikan. Jika dulu harapan kita adalah Timnas harus jadi juara AFF, namun di era Sintayong lah kita mampu merasakan apa itu harapan untuk masuk ke Olimpiade. Harapan bermain di Piala Asia, dan tentu saja harapan bermain di Piala Dunia. Lu lihat, kalau kita lolos pun, bahkan kalau kita menang pun, masih ada yang keluar Sintayong out. Nggak layak menang, beruntung lah apa, ya kan? Nih, kemarin menang lawan Vietnam, oh ya itu lewat penalti. Kayak seolah kita itu beruntung terus, nggak pernah dirugikan. Bahkan lawan Irak itu kita suwe, nggak beruntung. Cuman dia namanya dengki ya susah. Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir. Kenapa? Karena mulai lagi dari betul. Awal, karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi solusi yang tepat. Karena saya sendiri ketika saya di timnas 13 tahun kurang lebih ada 11 pelatih kali. Bingung jadi nggak pernah. Jadi kita nggak pernah punya pola yang blueprint gitu ya. Jadi misalkan Mamat punya warna biru, dia bentuk tim dengan warna biru. Belum selesai, tiba-tiba ganti dengan warna merah misalkan. Kan berubah lagi nih. Belum maksimal diganti lagi warna biru lagi. Jadi itu yang membuat menurut saya tidak tepat. Based on pengalaman saya ya, monggo kalau ini dianggap suatu hal yang kurang tepat silakan. Tapi pengalaman saya seperti itu. Kita pernah mempunyai pengalaman Luis Milla yang prosesnya juga bagus. Tapi tiba-tiba di tengah jalan. Akhirnya mengulang lagi kan, karena sistem yang dilakukan oleh Milla dengan Sintayong kan berbeda. Gitu. Dua-duanya pelatih bagus, tapi kalau kemudian di mix kan nggak tepat. Karena setiap orang punya pilihan pemain masing-masing. Nah sekarang ini menurut saya udah bagus gitu. Lagi ini siapin proyek masa depan juga, pemain yang ada di U23 udah pernah main di senior semua kan. Jadi itu yang menurut saya kita masih harus memberi kesempatan pada Sintayong. Kalau selama ini ada orang bilang, saya nggak tahu siapa ya, orang bilang bahwa saatnya dia mundur, saya belum. Saya percaya dengan dia gitu. Sudah membentuk tim ini dengan lebih berkarakter. Kita tunggu aja hasilnya, semoga amin. Paling tidak segera mungkin ada sesuatu yang selesai. Bahwa walaupun yang kita kalahkan itu adalah Filipina yang memang di bawah kita, tapi cara menang timnas kita ini yang impresif. Jadi cara menangnya bukan dengan cara dalam tanda kutip gerasa gerusuk, enggak. Ada rencana permainan yang rapi, ada umpan-umpan yang cantik, ada skill individu beberapa kali dari para pemain kita, ada kecepatan, ada naluri, kapan harus melakukan syuting dari luar kotak penalti. Jadi ini adalah kemenangan yang indah.
Melalui akun media sosial Instagram official AFC Asian Cup, mereka memposting foto Shin Tae-yong dengan caption Mastermind. Tahu alasannya? Jelas, dia atau Shin Tae-yong adalah sosok pelatih yang sangat cerdas. Pelatih yang bisa mengubah tim yang sebelumnya diremehkan menjadi pembunuh para raksasa sepak bola di Asia. Di mana itulah yang dilakukan Shin Tae-yong bersama skuad timnas Indonesia di ajang Piala Asia ini. Indonesia yang berstatus sebagai tim debutan berhasil mengalahkan tim-tim raksasa seperti Yordania, Australia, hingga tim yang merupakan negaranya sendiri, yakni Korea Selatan. Ternyata Shin Tae-yong bukan manusia biasa. Pemain pemuda terbaik di Korsel. Pelatih asal Korea Selatan ini sering membawa timnas Indonesia laga-laga bergengsi. Shin Tae-yong menghadirkan formula baru yang mampu mendorong timnas meningkatkan prestasi dan bersaing dengan negara-negara lain. Shin Tae-yong datang dari Korsel ke Indonesia dengan harapan bisa membawa timnas Indonesia mampu menorehkan banyak prestasi. Jika melihat sepak terjangnya, Shin Tae-yong bukanlah pelatih sembarangan. Dia merupakan pelatih profesional dan namanya sudah cukup populer sebagai pemain legendaris di negaranya. Julukan The Fox. Julukan ini disandangnya sejak masih menjadi pesepak bola. Julukan ini masih kerap disinggung saat dirinya menjadi pelatih. Fox of the Ground atau rubah tanah menyiratkan gaya permainannya. Sebagai pemain depan dengan posisi gelandang serang, Shin Tae-yong dianggap punya kecepatan, stabil, dan cerdas. Ia juga pemain yang sangat baik dalam mendistribusikan bola sebagai playmaker. Rubah cerdik. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki julukan cukup unik, yakni si Rubah. Julukan ini tak hanya tersemat ketika dirinya menjadi pelatih, tetapi sejak masih berkarir sebagai pesepak bola profesional. But Jordan haven't been up to scratch here. Well beaten in the end by Indonesia, whose coach Shin Tae-yong has really shaken up the whole way Indonesia's national teams approach their various challenges. Ini baru gua sebut legenda timnas Indonesia, Firman Utina, yang sekarang ini sedang meniti karir menjadi seorang pelatih, mengaku mau belajar banyak dari Shin Tae-yong. Kesuksesan Shin Tae-yong dalam menangani timnas Indonesia sebenarnya banyak diakui oleh beberapa legenda timnas Indonesia. Salah satunya adalah Firman Utina, bahkan sebelumnya BP dan Budi Sudarsono yang juga akhirnya mengakui kesuksesan Shin Tae-yong dalam menangani timnas Indonesia. Menurut Firman Utina, transfer ilmu dari Shin Tae-yong kepada para pelatih lokal, khususnya kepada mantan pemain yang kini sedang meniti karir menjadi seorang pelatih, itu sangat penting untuk mencetak pelatih-pelatih lokal yang luar biasa untuk Merah Putih. Firman Utina berharap kedepannya dia bisa duduk bareng bersama Coach Shin, karena Firman Utina menyadari dirinya dan beberapa pelatih di level usia muda masih kurang pengalaman dan juga pengetahuan. Karena itu, bagi Firman Utina sangat penting untuk menimba ilmu dari Shin Tae-yong yang punya banyak pengalaman. Gimana geng? Firman Utina aja sebagai gelandang serang di timnas, pemilik 66 caps dan 5 gol, mengakui kemajuan timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Masa kita mau percaya sama omong kosong kakek-kakek mantan pemain timnas dengan 30 match tapi 0 gol? Pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-gyu mengatakan stamina para pemain Indonesia masih sangat kurang. Masalah itu berusaha diatasi oleh tim pelatih timnas Indonesia dengan melakukan latihan penguatan otot. Shin Sang-gyu menambahkan, untuk saat ini stamina mereka sangat kurang. Penguatan ini sangat penting dalam waktu singkat. Memang sulit untuk meningkatkan powernya secara langsung, tapi memang otot-otot kecil yang harus dikembangkan agar berdampak ke stamina pemain sekarang. Mantan pemain Vietnam puji, mantan Vietnam bilang, kalau kemarin kita nggak kalah lawan Indonesia, pada suatu hari kita akan kalah. Karena Indonesia jauh lebih berkembang. Pelatih Australia, Graham Arnold, dia bilang, gini Indonesia udah gila main kayak gini, bener-bener mempersulit kita. Pemain Jepang bilang, Indonesia bermain luar biasa, tidak negatif football. Artinya, rank 146 lawan rank 16, tetap menyerang. Gak parkir bis dan create peluang ya. Dan create peluang. Di situ mereka juga kaget ternyata bisa. Perhatikan papan taktik yang ada di belakang Pak Erick Thohir, Pak Sumarji, serta Coach Shin Tae-yong. Ada tulisannya set piece versus Chinese Taipei. Kita lihat gambar kedua, ini semakin vulgar bentuk pattern ataupun pola-pola yang digunakan oleh timnas Indonesia bersama Coach Shin Tae-yong dari sisi set piece. Kita hitung dari posisi ini 1, 2, 3, 4, 5,
kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kita lihat dari frame ini aja, ada 12 pattern, ada 12 pola yang dipakai ataupun digunakan atau dilatih oleh Coach Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Apa sih urgensinya? Di era dunia sepak bola sekarang, sejak 2018, menurut data, proses terjadinya sebuah gol semakin meningkat angka terjadinya, yaitu lewat situasi set piece. Berapa angkanya? 30%. Atas dasar itu, jadi nggak heran jika sekarang ini contoh sudah bisa kita saksikan banyak banget nih pattern ataupun pola yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong bagaimana untuk bisa memanfaatkan set piece. Set piece ini pun bukan dalam konteks tataran untuk kita manfaatkan menjadi sebuah gol, tetapi bagaimana kita bisa mengantisipasi juga set piece yang dilakukan oleh lawan. Berkat dedikasi yang diberikan Coach Shin Tae-yong untuk memajukan sepak bola Indonesia menjadi alasan beliau sangat dihargai dan dicintai masyarakat Indonesia, hingga tak sedikit penggemar yang mengaguminya. 안녕하세요. 네. 아니 치마부터 연습장에서 봬요. 네네. 네. Melatih para pemain dari hati menjadi salah satu faktor Garuda Indonesia mampu terbang setinggi ini.